Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia di Sekti BP 19010041 akan menjelaskan mengenai beberapa poin mengenai liabilitas jangka panjang. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan antara liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka panjang. Menurut PSAK 1 revisi 2009 bahwa pengklasifikasian liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria yang pertama diselesaikan dalam siklus operasi normal, yang kedua digunakan untuk tujuan diperdagangkan, yang ketiga waktu jatuh tempo liabilitas tersebut adalah 12 bulan setelah periode pelaporan, yang keempat penyelesaian tidak dapat ditunda kurang-kurangnya yaitu 12 bulan setelah periode pelaporan. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria dalam pengklasifikasian liabilitas jangka pendek tadi. Jadi, liabilitas jangka panjang itu bukan digunakan untuk perdagangan dan jangka waktu untuk penyelesaian liabilitas tersebut lebih dari 12 bulan. Dan yang kedua yaitu contoh-contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama, utang obligasi, yang kedua wesel bayar, yang ketiga liabilitas sewa, yang keempat liabilitas pensiun, yang kelima liabilitas pajak tangguhan. Pembahasan yang ketiga adalah definisi dari obligasi. Utang obligasi adalah suatu surat pengakuan utang yang disertai dengan kepastian tentang tanggal jatuh tempo, jumlah liabilitas, tingkat bunga, dan tanggal pembayaran bunga. Pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis dari surat utang obligasi. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, obligasi pemerintah, yang kedua, obligasi pihak swasta. Kemudian berdasarkan sifat dari kewajiban yang melekat pada lembaga yang mengeluarkannya. Obligasi dibagi menjadi yang pertama, obligasi dengan jaminan hipotek, yang kedua, obligasi dengan jaminan surat berharga, yang ketiga, obligasi dengan jaminan pihak ketiga, yang keempat, obligasi tanpa jaminan, dan yang kelima, obligasi dengan pembayaran bunga ditentukan dari laba yang diperoleh lembaga yang mengeluarkan, dan yang keenam, obligasi dengan hak atas laba di samping bunga, obligasi dengan hak atas laba di samping bunga reguler, yang ketujuh, obligasi dengan hak konversi. Kemudian, berdasarkan bukti kepemilikannya, obligasi dibagi menjadi yang pertama, obligasi atas nama, yang kedua, obligasi atas unjuk. Kemudian, berdasarkan tanggal jatuh tempo atau cara pelunasan, obligasi dibagi menjadi obligasi biasa atau dilunasi sekaligus, yang kedua obligasi berseri, yang ketiga obligasi yang dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Pembahasan yang terakhir adalah definisi dari nilai nominal, harga jual, bunga efektif, dan tingkat bunga kupon. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar oleh penerbit liabilitas pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Harga jual atau biasa disebut dengan kurs obligasi adalah nilai tunai atau present value dari arus uang masuk yang diharapkan akan diterima oleh para pembeli obligasi. Selanjutnya, bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan penghitungan. Bunga kupon obligasi merupakan imbal hasil yang diikutsertakan dalam nilai nominal dan wajib dibayar pada pemegang obligasi. Kupon ini dibayarkan secara periodik tertentu.